Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab-adab bertetangga menurut Imam Al-Ghazali berdasarkan FR. Nah, jadi tentang adab bertetangga menurut Imam Al-Ghazali itu ada muncul soalnya. Oke. Sebelum kita masuk pada pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk kepada pembahasannya, yaitu tentang adab-adab bertetangga menurut Imam Al-Ghazali. Nah, ini ada banyak ya, ada beberapa poin penting ya dari adab-adab bertetangga menurut Imam Al-Ghazali. Nah, yang pertama sekali kita akan lihat mendahului berucap salam. Nah, jadi etika ya, ketika kita bertetangga ya ataupun mengunjungi rumah tetangga, itu terlebih dahulu kita yang mengucapkan salam. Itu alangkah lebih baiknya. Jadi seperti itu. Jadi kita memberikan selamat kepada pemilik rumah, selamat sejahtera gitu atasmu. Kemudian yang kedua, tidak lama-lama berbicara. Nah, jadi ini nggak boleh mengerumpi ya. Kalau misalnya emak-emak ya, ibu-ibu, itu biasanya kalau jumpa sama tetangga, duduk nongkrong ngerumpi, banyak ngomong gitu, ngomongin orang. Jadi ini nggak boleh. Jadi kalau menurut Imam Al-Ghazali tidak boleh berlama-lama berbicara. Nah, jadi berbicara sekedar keperluan dan sekedarnya saja. Nah, jadi jangan sampai terlampau berbicara, nanti sudah menjadi ghibah. Nah, kemudian yang ketiga, tidak banyak bertanya. Nah, teman-teman, jadi kita itu nggak boleh kepo. Nah, jadi nggak boleh kepo ya. Jadi kita dengan tetangga itu biasa saja gitu. Memang tetangga itu adalah saudara kita ya, saudara muslim. Namun kita tidak boleh banyak bertanya, apalagi menyangkut privasi. Jadi menyangkut pribadinya, tentang keluarganya, anak-anaknya itu nggak boleh. Sekedarnya saja. Bertanya masalah agama boleh gitu. Yang pasti jangan hal-hal yang tidak mengenakan ya teman-teman. Kemudian menjenguk yang sakit. Nah, ini menjenguk yang sakit ini juga merupakan adab bertetangga. Ini sebagai kalau misalnya tetangga kita sakit, kita itu harus menjenguk. Dan dalam sebuah hadis juga ini menjadi hak orang muslim terhadap muslim lainnya. Itu salah satunya itu adalah menjenguk orang yang sakit. Dan ini masuk kepada adab-adab bertetangga menurut Imam Al-Ghazali. Nah, kemudian berbelasungkawa terhadap yang tertimpa musibah. Nah, jadi gini, apabila ada tetangga kita mengalami musibah, jadi kita turut berduka. Nah, jadi seolah-olah kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh tetangga kita, gitu teman-teman. Nah, begitulah hakikatnya kita sebagai tetangga ya, jiran ya. Kemudian ikut gembira atas kegembiraannya. Nah, jadi kan biasanya nih teman-teman kan kalau misalnya tetangga itu kadang-kadang itu membagi kegembiraannya, kebahagiaannya itu kepada kita. Jadi kita ikut senang, alhamdulillah gitu, bersyukur kepada Allah. Jadi segala sesuatu itu kita ikut gembira. Kemudian kita akan lanjut nomor 8, yaitu berbicara dengan lembut kepada anak tetangga dan pembantunya. Nah, jadi kan ada kadang-kadang orang itu berbicara kepada anak tetangga itu dengan berbicara kasar. Nah, karena apa? Karena itu bukan anaknya. Nah, ataupun anak kita sedang bermain dengan anak tetangga. Nah, jadi karena ada kesalahan atau apa dalam permainan anak-anak, kita memarahi anak tetangga, itu salah, nggak boleh. Jadi
harus lembut ya, menasihati harus dengan bagus, dengan cara yang bagus, jadi nggak boleh marah-marah. Dan juga pada pembantunya, jadi walaupun dia ini pembantu ya, asisten rumah tangga, namun juga harus dihargai. Oke, kemudian memanfaatkan kesalahan ucap, memaafkan. Nah, jadi kadang-kadang kita berbicara ya, lidah tidak bertulang. Kadang kita berbicara, kita nggak tahu ya, kadang-kadang yang terucap itu menyakiti hati kita nggak tahu. Nah, jadi padahal orang yang mengucapkan itu merasa kalau kata-kata yang dia keluarkan itu tidak masalah. Namun orang yang mendengarnya ini, kata-kata yang diucapkannya ini menyakitkan. Nah, jadi karena kita merasa itu menyakitkan, jadi alangkah baiknya kita memaafkannya terlebih dahulu. Jadi karena itu kita anggaplah itu karena kesalahan dalam pengucapan. Nah, kemudian menegur secara halus ketika berbuat kesalahan. Nah, jadi apabila ada tetangga kita tentunya orang yang berada di dekat rumah kita. Jadi apabila melakukan kesalahan, nah kita sebagai tetangga itu wajib menasihati. Pastinya dengan cara yang lembut, nah halus, baik, dan tetangga pun bisa menerima. Kemudian menundukkan mata dari memandang istrinya. Nah, ini yang bahaya teman-teman. Jadi kalau kita laki-laki ya, kalau laki-laki itu nggak boleh tuh lirik-lirik istri orang. Nah, misalnya apa cantik gitu nggak boleh. Dan begitu juga perempuan nggak boleh tuh lirik-lirik suami orang, udah ada yang punya gitu, nggak boleh, biasa saja gitu. Sekedar atau sebatasnya saja sebagai tetangga, nggak boleh terlalu dekat gitu. Kemudian memberikan pertolongan jika diperlukan. Nah, ini emang udah haknya kita tetangga ya, saling tolong menolong. Nah, jadi emang anjuran dalam agama kita itu apabila ada itu tetangga kita itu yang lagi kesusahan, butuh pertolongan, nah kita sebagai tetangga wajib memberikan pertolongan. Nah, sesuai dengan keperluan dan semampu kita gitu. Nah, yang terakhir ini tidak terus-menerus memandang pembantu perempuannya. Nah, jadi Imam Al-Ghazali ini memasukkan ini loh dalam adab-adab bertetangga, ini tidak terus-menerus memandang pembantu perempuannya. Nah, dalam artian itu kita tetap seperti kita sendiri, seperti biasa, nggak boleh memandang pembantunya ya, pembantu perempuan, pembantu laki itu nggak boleh, biasa saja. Nah, gitu. Nggak boleh berdialog gitu. Cuman maksudnya berdialog khusus gitu, kepribadiannya ditanyakan gitu. Tanya tinggal pokoknya privasi lah. Nah, tinggal di mana, kerja apa dengan pembantu itu. Orang tuanya di mana, itu kan udah menyangkut hal-hal pribadi yang ditanya, itu nggak boleh. Biasa saja. Nah, jadi seperti itu. Jadi banyak ya teman-teman dimasukkan dalam adab-adab menurut pandangan Imam Al-Ghazali ya. Ini dalam kitab yang dikarangnya gitu. Nah, teman-teman, jadi ini di FR SKB itu muncul. Nah, jadi opsi yang muncul adalah opsi dari poin-poin dari adab-adab ini. Nah, jadi kita nggak usah hafal ya, diingat aja itu apa-apa saja yang menjadi adab bertetangga menurut Imam Al-Ghazali. Tinggal kita pilih. Biasanya itu yang ditanyakan pengecualian. Nah, gitu. Jadi nanti udah ditanyakan itu ada argumen pertama di atas soal. Kemudian dikatakan bahwa ini merupakan salah satu sifat adab dalam bertetangga. Nah, jadi menurut Imam Al-Ghazali ada beberapa poin-poin adab bertetangga kecuali. Nah, jadi ditanyakan adalah kecuali. Jadi kita tinggal ingat aja itu apa-apa saja yang menjadi adab-adab bertetangga menurut Imam Al-Ghazali. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini ada muncul ya. Jadi jangan disepelekan. Memang kita lihat cuman sekedar ini, namun muncul. Jadi nggak perlu dihafal, diingat saja gitu. Jadi kalau dihafal puyeng ya gitu. Jadi insya Allah diingat saja, sekedar dibaca oh gini ya gitu. Jelas ya teman-teman. Oke, syukran jazakumullahu khairan katsir. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua dan tentunya untuk teman-teman yang belum ikut SKB. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita. Dan terima kasih untuk atas dukungannya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini.
Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih kepada teman-teman atas dukungan dan partisipasinya. Insya Allah akan ada video-video selanjutnya terkait tentang SKB PAI CPNS. Oke teman-teman, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.